Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta kajian tafsir Al-Qur'an rahimakumullah. Pada pembahasan yang terdahulu beberapa poin sudah kita lewati, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan menepatinya atau kewajiban menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Bani Israel telah memberikan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menepati janji-janji tersebut dan mereka malah banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan pada bagian terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Sabar juga bisa diartikan dengan as-shaum, dengan berpuasa. Dan Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan bersabar dengan jalan puasa dan sholat itu sangat berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Allah menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk ialah orang-orang yang merasa yakin sepenuh hati bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan tentang mulaqu rabbihim atau liqa'ullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita kali ini kita akan membahas masalah liqa'ullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada halaman 55 dari kitab Mukhtasarul Amthal. Bahsani, di sini ada dua pembahasan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah ma huwa liqa'ullah. Apakah liqa'ullah itu? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratul liqa'illahi waradat miraran fil Qur'anil Karim. Ungkapan atau kalimat liqa Allah, berjumpa dengan Allah, itu terdapat dan sering disebutkan di dalam Al-Quran berkali-kali. Wa ta'ani bi ajma'iha al-hudhuru ala masrahil qiyamah. Dan dari seluruh makna liqa Allah itu adalah hadir di arena, di lapangan hari kiamat. Mindal badihi annal maqsuda biliqa'illahi laysat huwa al-liqa'ul hissi. Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan liqa Allah adalah bukan liqa hissi,
bukan perjumpaan berdasarkan indrawi. Kaliqa'i afradal bashari ma'a ba'dihim, seperti perjumpaan antara manusia satu dengan yang lain. Jadi maksud liqa Allah di sini bukan seperti perjumpaan di antara sesama kita, yaitu perjumpaan hissi atau indrawi atau fisik dengan fisik. Kenapa demikian? Li'anna Allah laisa bijismin, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim, tidak bermateri. Wala yahudduhu makanun, dan Allah tidak dibatasi dengan tempat. Wala yura bil ain, dan juga tidak dapat dilihat, tidak dapat dipandang, disaksikan dengan mata kepala. Balil maqsudu musyahadatu athari qudratillahi wa jazaihi wa iqabihi wa ni'amihi wa azabihi ala sahatil qiyamah. Tetapi yang dimaksud dengan liqa Allah di sini adalah menyaksikan berbagai macam ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan balasan dan ganjarannya, menyaksikan siksa dan berbagai nikmatnya pada hari kiamat. Au innal maqsuda asyuhud al-batini wal qalbi, atau yang dimaksud dengan liqa Allah di sini adalah asyuhud al-batini wal qalbi, penyaksian batin dan hati. Li'anna al-insana yasilu darajatan ka'annahu yarallaha bibasiratihi amamahu bihaitsu la yabqa fi nafsi ayy syakkin wa tardidin. Karena sesungguhnya manusia itu bisa mencapai suatu derajat, suatu tingkatan, suatu kedudukan di mana dia seakan-akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan basirahnya, dengan hatinya, dengan pandangan ruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yabqa fi nafsi ay syakkin wa tardidin, sehingga dia sedikit pun tidak merasa ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi liqa Allah ada dua makna, ada dua pengertian. Pertama, liqa Allah adalah menyaksikan berbagai macam nikmat Allah, ciptaannya, kekuasaannya. Yang kedua adalah maksud liqa Allah adalah maqam atau kedudukan. Artinya seseorang bisa dan dapat mencapai kedudukan dan maqam yang tinggi yang dinamakan maqam liqa Allah, yaitu maqam di mana seseorang senantiasa dalam batinnya merasa menyaksikan Allah dan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit pun tidak terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa senantiasa disaksikan dan dia merasa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit pun dia tidak menoleh dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun dia tidak akan berbuat maksiat serta berbuat kemunkaran dan pelanggaran yang Allah larang. Ini makna liqa Allah yang kedua, yaitu makna maqam, makna kedudukan.